Dalam film Wali Songo digambarkan sosok Sunan Bonang yang konon bisa mengubah buah aren menjadi emas dengan tongkat sakti yang dimilikinya. Kesaktian itu ditunjukkan kepada Lokajaya yang kelak dikenal dengan Sunan Kalijaga. Saat itu Sunan Bonang menunjuk buah aren dengan tongkatnya, seketika buah aren tersebut berubah menjadi emas. Yang kemudian menjadikan Sunan Kalijaga ingin berguru kepada Sunan Bonang. Sementara itu lebih kuno lagi dalam mitologi Yunani ada sosok raja yang bernama Midas. Menurut legenda Raja Midas memiliki kesaktian yang berasal dari Dewa Dionysus, disebabkan Raja Midas telah menolong Silenus, pengikut setia Dionysus. Karena itulah sebagai bentuk ucapan terima kasih Dewa Dionysus, maka ditawarkanlah satu permohonan apapun kepada Raja Midas yang akan dikabulkan olehnya. Kemudian Raja Midas meminta kepada Dionysus agar segala sesuatu yang ia sentuh berubah menjadi emas. Jadilah semua barang yang disentuh Raja Midas menjadi emas. Walaupun nanti ia sesali atas permintaannya itu, setelah putrinya yang ia peluk berubah menjadi emas. Sedangkan di Jazirah Arab, tepat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tercatat dalam berbagai kitab tarikh dan hadits tentang sosok manusia, seorang sahabat Nabi yang berjuluk si tangan emas. Benarkah apa yang disentuh sahabat ini berubah jadi emas? Mari kita selami dan hayati perjalanan hidupnya dalam cerita yang ringkas ini. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi. Usianya terpaut 9 tahun dengan usia baginda Nabi yang lahir tahun 571 Masehi. Dikutip dari Republika.id, Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Masya Allah, sungguh luar biasa kisah sahabat ini. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Inilah sahabat yang berjuluk tangan emas, termasuk salah satu miliarder di zaman Nabi. Sahabat yang terlanjur kaya, meskipun sempat ia utarakan bahwa dirinya ingin hidup miskin seadanya saja, tapi mau bagaimana lagi sentuhan dan intuisi berdagangnya membuatnya menjadi orang terlanjur kaya dan gagal jadi orang miskin. Semua keutamaan dan keberkahan itu tentu tidak lepas dari peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mendoakannya. Dikutip dari The Aceh.net, Al-Kisah, seperti kaum muslim yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf pada saat masih berada di Mekah, tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Hingga kemudian Abdurrahman bin Auf turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman guna menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Selang berapa waktu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Muhajirin sebutan orang yang hijrah ke Madinah, sedangkan Ansar adalah penduduk lokal Yasrib yang menolong umat Muslim Mekah. Di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sahabat saat ini adalah termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Karena kebaikan hatinya, maka Sa'ad berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Diceritakan bahwa Sa'ad menawarkan separuh dari hartanya kepada Abdurrahman, termasuk kebun kurma, gandum, unta, dan domba yang dimilikinya. Bahkan, Sa'ad juga menawarkan untuk menceraikan salah satu dari 2 istrinya agar Abdurrahman dapat menikahinya setelah masa idahnya habis. Sungguh luar biasa kebaikan mereka. Namun meskipun begitu Abdurrahman bin Auf yang dalam kondisi tidak membawa harta karena ia tinggalkan semuanya di Mekah tidak aji mumpung. Mumpung ada, apalagi lagi kepepet. Abdurrahman bin Auf bukan tipikal orang seperti itu. Abdurrahman bin Auf menolak tawaran tersebut dengan halus dan hanya meminta Sa'ad untuk menunjukkan di mana pasar agar ia dapat memulai berdagang kembali. Abdurrahman cerminan pria tangguh, kuat, mandiri, meskipun ia bisa saja menerima pemberian dari Sa'ad, namun ia lebih memilih memulai semuanya dari nol di Madinah dan tidak mengandalkan bantuan finansial dari orang lain. Sungguh luar biasa keteladanan sahabat tangan emas ini. Selanjutnya dikisahkan Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar Madinah.
Setelah ia menolak halus tawaran Sa'ad, ia berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berjualan makanan akid sejenis olahan dari susu dan minyak samin di pasar Madinah. Imam Bukhari dalam sahihnya menuliskan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Abdurrahman tiba kepada kami lalu Rasulullah mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad adalah orang yang banyak hartanya. Sa'ad berkata, orang-orang Ansar sudah mengetahui semua bahwa aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya. Maka ku bagi hartaku untukku dan kamu menjadi 2 bagian, dan aku memiliki 2 orang istri. Maka lihatlah mana di antara keduanya yang menarik hatimu nanti aku akan ceraikan, dan apabila telah halal silakan kamu menikahinya. Abdurrahman berkata, baik, semoga Allah memberkahimu pada keluargamu. Sejak hari itu dia tidak kembali melainkan dengan membawa sesuatu yang paling baik dari minyak samin dan keju. Dan dia tidak tinggal di rumah, kecuali sebentar lalu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan baju dan wewangian. Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Abdurrahman menjawab, aku sudah menikah dengan seorang wanita Ansar. Beliau bertanya lagi, berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya? Abdurrahman menjawab, perhiasan seberat biji emas atau sebiji emas. Lalu beliau bersabda, adakanlah walimah, resepsi, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Subhanallah, belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk kebutuhannya sendiri. Dan uang yang cukup untuk mahar nikah dan resepsi. Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Dengan kecerdasan dan kerja kerasnya, Abdurrahman bin Auf berhasil membangun kembali kekayaannya di Madinah dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras, keberanian dalam berdagang, serta pentingnya berbagi dengan sesama, terutama dalam mendukung kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dikisahkan keadaan kekayaan Abdurrahman bin Auf pada satu titik kesuksesannya, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu Perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi, ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas setara lebih dari 8 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Ya, jawabnya, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah. Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. Pasukan muslimin kemudian berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Masya Allah, tabarakallah. Dikutip dari laman Kementerian Agama, Kemenak, dari kitab Rijal Haula Al-Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid. Dijelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf dikisahkan pernah memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa ke Madinah dengan jumlah yang amat banyak. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan seperti barisan pawai yang tidak ada putusnya. Beliau sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir Rasulullah SAW, bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan berjalan merangkak. Tentu hal ini membuat Abdurrahman bin Auf sering menangis saat teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka beliau sering berdoa, jadikan aku miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya,
Sosok Abdurrahman bin Auf yang sudah terlanjur ditakdirkan Allah menjadi orang kaya selama hidupnya seringkali berkonsultasi kepada Rasulullah tentang cara agar masuk surga minimal dengan berjalan kaki dan tidak merangkak. Rasulullah SAW menjawab, "Perbanyak bersedekah niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Menurut catatan sejarah, pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut yakni sepertiga dibagikan untuk modal usaha para sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah.